Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat datang di mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana perkuliahan kita ini dalam bentuk online. Sebelum memulai materi, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan karena ini adalah pertemuan pertama, jadi kita masih dalam kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait dengan mekanisme pembelajaran, kemudian mekanisme penilaian, dan mekanisme perkuliahan yang akan kita jalani selama satu semester atau 16 pertemuan ini. Yang pertama adalah mekanisme perkuliahan. Di dalam perkuliahan kita ini, karena ini adalah perkuliahan online, jadi kita melaksanakannya dalam bentuk full online, di mana dalam perkuliahan ini nanti kita bisa menggunakan dalam bentuk asinkronos dan bisa juga dalam bentuk sinkronos. Asinkronos ini dalam artian bahwa saya memberi materi, kemudian Anda membukanya materi tersebut, kemudian mendiskusikan. Sedangkan kalau sinkronosnya bisa jadi kita diskusi pada waktu yang bersamaan atau dalam bentuk video pembelajaran atau dalam bentuk video conference juga bisa, ya. Itu untuk sistem perkuliahan dalam bentuk online. Nah, untuk perkuliahan online ini ada beberapa aplikasi yang digunakan. Saya kira ini adik-adik sudah pernah menggunakan sebelumnya pada semester sebelumnya. Itu yang pertama adalah aplikasi LMS, ya. LMS ini adalah Learning Management System. Ini digunakan semester sebelumnya juga, yaitu kita menggunakan Edlink. Jadi Edlink ini berasal dari Cevima. Jadi nanti dalam setiap perkuliahan kita akan berproses di aplikasi Edlink ini. Jadi mulai dari diskusi sampai mengupload materi, Anda mendownload materinya, itu kita masuk di Edlink. Jadi diharapkan Anda mengakses Edlink, kemudian mendownload dan melihat, mempelajari materi, kemudian mendiskusikannya di kolom komentar kalau ada hal yang belum dipahami. Kemudian aplikasi yang kedua yang digunakan adalah Siakat. Siakat ini nantinya setelah kita menggunakan Edlink, itu semua administrasi baik terkait absensi, nilai, ataupun hal-hal yang terkait dengan administrasi akademik itu kita menggunakan Siakat. Jadi nanti di Siakat ini nilai UTS dan UAS-nya akan terinput. Kemudian kehadiran juga akan terinput di dalam Siakat ini. Jadi kalau Anda ingin mengecek nilai UTS dan UAS-nya atau nilai akhir dari semester ini, Anda bisa membuka Siakat atau Sispo Kampus. Kita sebut di sini Sispo Kampus, tapi kalau di sini namanya Siakat. Oke, nah dari Siakat inilah nanti Anda bisa melihat nilai-nilai apakah sudah sinkron dengan nilai yang ada di Edlink ketika Anda mengumpulkan tugas. Kemudian ada beberapa aplikasi tambahan, yaitu OBS, ini dalam bentuk video conference, Google Meet, dan lain-lain. Tapi ini mungkin jarang kita pakai. Mungkin kalau pada kondisi tertentu nanti baru kita gunakan kalau memang harus dalam bentuk pertemuan tatap muka secara online atau secara virtual meeting. Tapi mungkin jarang kita pakai, hanya kalau kita membutuhkan pada kondisi tertentu, kalau ada yang benar-benar harus dijelaskan dalam bentuk tatap muka atau virtual meeting, kita gunakan. Tapi kalau sudah bisa jelas dalam bentuk video pembelajaran atau dalam bentuk modul, itu mungkin kita tidak menggunakannya. Kemudian model atau metode pembelajaran yang kita gunakan, ya, yaitu dengan menggunakan flipped classroom. Flipped classroom ini istilahnya ini adalah terbalik, ya, modelnya terbalik. Jadi kalau dulu pada pembelajaran offline itu kita dosen memberi materi, kemudian siswa mengerjakan tugasnya di rumah atau mendiskusikan di rumah. Kalau di classroom enggak. Jadi
materinya Anda pelajari di rumah, kemudian kita didiskusikan di kolom diskusi. Jadi kebalikan dari offline nantinya. Kemudian kita juga lakukan tanya jawab, ya, tanya jawab, diskusi, termasuk nanti collaborative learning. Apakah ada apa namanya? Misalnya ada tugas dalam bentuk kelompok, ini bisa dilakukan dengan collaborative learning. Kemudian untuk penilaian, ya, jadi dari sisi penilaian ini nanti yang dinilai adalah tugas, kehadiran, UTS dan UAS. Ya, untuk tugas itu ada komposisi penilaian, ya. Secara umum itu tugas biasanya saya beri persentasinya sebanyak 20%, untuk kehadiran itu 10%, sedangkan UTS 30% dan UAS 40%. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Untuk tugas nanti ada waktu tertentu dibuatkan menu tugas di Headlink, kemudian Anda mengupload tugas tersebut melalui Headlink. Apakah nanti tugasnya apakah ada dalam bentuk video atau hanya dalam bentuk makalah atau modul, itu nanti kita lihat tugasnya. Yang jelas akan dibuatkan menu tugas untuk diupload tugasnya di Headlink. Ya, nanti ada batas waktu pengumpulan tugas. Ya, kalau terlambat berarti sudah tertutup. Jadi Anda betul-betul memperhatikan batas waktu pengumpulan tugasnya. Jangan sampai sudah tertutup baru dikumpul, berarti nilainya tidak akan tertarik ke Sispo. Kalau tugas dikumpul setelah berakhir masa pengumpulan tugas. Nah, untuk kehadiran itu minimal 75% ya, sesuai dengan peraturan akademik. Jadi kalau alfanya dalam 16 pertemuan itu sebanyak 4, itu Anda sudah harus hati-hati, ya. Sudah harus hati-hati, bisa jadi nilainya tidak bisa diinput karena nilainya terblokir. Makanya kehadiran harus diperhatikan, ya. Jadi kehadiran ini akan dihitung sesuai dengan jadwal perkuliahan. Untuk UTS, nanti UTS-nya kita lihat apakah dalam bentuk tugas individu atau dalam bentuk ujian online yang dibuatkan di Edlink. Begitu juga UAS-nya, ya. Jadi UAS-nya juga apakah dalam bentuk tugas atau dalam bentuk ujian online. Biasanya kalau UTS-nya dalam bentuk tugas, UAS-nya dalam bentuk ujian online. Ya, nanti kita lihat kondisinya bagaimana dalam UTS dan UAS-nya. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam evaluasi pembelajaran ini. Itu yang pertama adalah konsep dasar evaluasi pembelajaran. Nanti kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran, definisi dari evaluasi pembelajaran, kemudian bagaimana prosedur-prosedur dalam melakukan asesmen, ya. Di situ ada beberapa. Jadi ini masih dalam bentuk konsep dasar, itu definisi beberapa pengertian-pengertian yang terkait dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian materi yang kedua adalah evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Jadi nanti kita mengecek di sini evaluasi pembelajarannya bagaimana kalau dilihat dari perspektif kurikulum 2013 yang terkait dengan penilaian petentik. Ini akan dijelaskan lebih detail nanti pada saat pertemuan untuk perkuliahan setelah masuk ke materi. Kemudian instrumen evaluasi bentuk tes. Jadi kita akan memperlihatkan bagaimana instrumen evaluasi bentuk tes ini. Seperti apa yang dimaksud dengan bentuk tes. Jadi nanti di dalamnya ada bermacam-macam jenis tes. Satu contohnya misalnya ya, misalnya dalam tes objektif, itu pilihan ganda dan sebagainya. Itu kita akan belajar tentang instrumennya, bagaimana membuat instrumennya, kemudian bagaimana melakukan validitas instrumen dalam bentuk tes. Begitu juga ada materi juga nanti yang namanya instrumen evaluasi bentuk non tes. Jadi ada yang bentuk non tes. Kalau non tes ini bukan dalam bentuk pilihan ganda biasanya riset, tapi lebih banyak ke sifatnya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, ya. Pernyataan. Jadi nanti akan dijelaskan secara detail pada waktu materi perkuliahan.
Kemudian ada juga materi penilaian berbasis kelas. Jadi nanti akan diajarkan ini bagaimana membuat suatu evaluasi yang berbasis kelas. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nanti lihat ya. Jadi ini ada level kognitif ya, itu ada C1 sampai C6. Salah. Ini adalah ranah kognitifnya. Nah, bagaimana mengukur ranah kognitif, kemudian ranah afektif dan psikomotoriknya. Ya, itu ada instrumen-instrumen juga yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah analisis instrumen penelitian. Analisis instrumen penelitian ini kita akan melihat ya bagaimana instrumen-instrumen yang kita buat nantinya, apakah dia berbentuk tes atau non tes, bagaimana melihat mulai dari kalimatnya sampai kepada kontennya. Jadi konten dan konstruknya itu akan kita cek nanti untuk instrumen penelitian. Kemudian yang terakhir adalah penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma ya. Nanti kita lihat bagaimana membuat ini PAP-nya dalam bentuk PAP dan bentuk PAN. Kemudian kita akan lihat mana yang paling bagus ya, dari PAP atau dari PAN-nya. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari nanti selama 16 pertemuan ini. Selanjutnya beberapa referensi yang saya anjurkan di sini itu tidak cukup banyak, ya cukup 3 ini sudah lumayan untuk pelajarinya. Yang pertama dari Anderson dan Cradwell. Itu ini kita belajar bukunya berjudul Taksonomi for Teaching and Learning. Jadi ini sudah kalau tidak salah ini edisi ketiga ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada Suharsi Nyarikunto, itu dasar-dasar evaluasi pendidikan. Jadi kalau ingin belajar dasarnya, ini kita menggunakan buku ini. Dan ada dari Nana Sujana, ya penilaian analisis proses belajar mengajar. Nah ini referensi yang digunakan selama mempelajari materi dalam 16 pertemuan ini. Jadi untuk ini hanya 14 pertemuan untuk materinya, tapi untuk ujiannya itu ada 2 pertemuan yaitu UTS dan UAS. Pada pertemuan ke-8 nanti itu UTS dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Untuk referensi ini nanti kalau ada referensi lain yang Anda miliki itu tidak masalah, nanti di sekedar untuk menambah keilmuan Anda ya silakan digunakan yang terkait dengan evaluasi pembelajaran. Saya kira demikian untuk kontrak kuliah ini. Jika ada hal-hal yang belum dipahami terkait dengan materi, terus mekanisme perkuliahan dan penilaian, itu silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.